sayyid. Ya, wa qudwatul gada. Ya, begitu juga contoh dari setiap contoh. Ya, karena contoh paling baiknya contoh yaitu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ketahui qudwah hasanah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh dalam semua kebaikan. Ya, jadi sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang guru. Ya, begitu juga di dalam bertetangga. Ya, dalam pergaulan Rasulullah SAW contoh untuk kita semuanya. Di dalam bertetangga itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada hak-haknya. Ya, kita ketahui dalam bertetangga itu Rasulullah SAW memberikan contoh luar biasa. Ya, bahkan seringkali Rasulullah SAW berwasiat untuk tetangganya, ya, wasiat kepada istri-istrinya, saking tingginya hak daripada tetangga. Ada tetangga yang mendapatkan satu hak, ada tetangga yang mendapatkan dua hak, kemudian juga ada tetangga yang mendapatkan tiga hak. Ya, siapa itu orang tetangga yang mendapatkan satu hak? Orang kafir. Ya, ketika kita bertetangga berkomplek ya dengan orang yang bukan muslim, ya mereka mendapatkan satu hak, yaitu hakul jar, hak sebagai tetangga, ya nggak boleh diganggu, nggak boleh didolimi, nggak boleh rumahnya dihancurkan dan sebagainya, ya karena mereka mendapatkan satu hak. Kemudian ada yang mendapatkan dua hak, ya tetangga yang mendapatkan dua hak yaitu adalah orang muslim, ya dia mendapatkan sama hakul jar, hak sebagai tetangga. Hak yang kedua yaitu adalah hakul muslim, hak sebagai sama orang muslim. Jadi haknya dua. Ya, hak sebagai tetangga penuhi hak-haknya. Ya, kemudian hak sebagai seorang muslim. Dan muslim akhul muslim. Orang muslim dengan orang muslim lainnya adalah saudara. Ya, maka ketika orang kafir yang bertetangga dengan kita nggak boleh diganggu, nggak boleh dizalimi. Ya, begitu juga apalagi orang muslim, apalagi orang mukmin. Ya, dia mendapatkan haknya lebih tinggi daripada haknya orang kafir ketika bertetangga. Ya, kemudian ada yang mendapatkan tiga hak langsung, ya, yaitu adalah dzul qarabah. Ya, ketika masih punya tali ikatan kerabat. Ya, mungkin dalam satu kampung dan satu komplek kita masih saudara, masih sepupu, masih minduan dan lain sebagainya. Nah, itu mereka mendapatkan tiga hak langsung di dalam bertetangga. Ya, hak pertama hakul jar, hak sebagai tetangga. Muslim. Kemudian dzul qarabah, ketika masih punya ikatan kerabatnya, mereka mendapatkan tiga hak langsung. Ya, kenapa dzul qarabah ini penting? Ya, seperti kita pada malam hari ini termasuk dzul qarabah semuanya. Ya, kenapa? Karena satu nasab. Ya, maka oleh karena itu harus tahu kita dengan hakul jar, hak sesama tetangga. Ya, tinaknya, perhatiannya, ya, saling membantu dan lain sebagainya. Nah, ini yang sudah dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertetangga. Muhammad ibni Abdullah, khaira makhlukin fil ardi was samawat, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah, sebaik-baiknya makhluk fil ardi was samawat. Ya, baik itu di bumi, begitu juga di langit. Ya, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Ya, manusia sudah dipilih. Ya, dari sekian banyaknya manusia dipilih 25 nabi dan rasul. Ya, kemudian dipilih lagi menjadi ulul azmi, 5 nabi mendapatkan kesabaran yang begitu luar biasa. Ya, dipilih lagi satu. Ya, khairul anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi ma'adinul hikmah wa aminil ummah wa mafatihir rahmat. Ya, begitu juga kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'adinul hikmah, ya, sumber daripada kebaikan. Wa amnil ummah, begitu juga memberikan keamanan kepada umat, wa mafatihir rahmat, begitu juga sebagai pembuka daripada setiap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ya, setelah salawat Nabi Muhammad SAW, ada keluarga Nabi Muhammad SAW, wa ashabi nujumil ihtida, begitu juga sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi bintang di dalam petunjuk, wa masabihil iktida, sebagai lampu untuk kita tiru, untuk kita contoh, untuk kita teladani, wa tabi'in bi ihsan ila yaumil miqat. Begitu juga para tabi'in, ya, sampai kepada tabi'in, ya, sampai kepada ulama-ulama kita, para orang saleh ila yaumil miqat, sampai pada hari akhir. Fi kulli lahdatin abadah, ya, dalam setiap keadaan ada ma'ahata bihi ilmullah wa midada kalimatillahi tamat. Begitu juga dengan jumlah apa-apa yang telah meliputi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu Allah luas, ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luar biasa. Wa midada kalimatillahi tamat, ya, begitu juga dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, ya. Jadi kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Wa ba'du jalal faqir ilallah, ya, menunjukkan orang yang tawadhu. Mereka kalau mengarang kitab mengatakan al-faqir ilallah, ya, orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menunjukkan memang walaupun ilmunya kita tahu bagaimana keilmuan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya, luar biasa, menjadi rujukan, ya. Bahkan ketika kita belajar di Hatamut Tarim, ya, masyarakat itu rujukannya kadang-kadang ke Habib Zain bin Smith semua, ya. Fatwa-fatwa, ilmu-ilmu kejadian yang baru mereka bertanyanya kepada Al-Habib Zain bin Smith. Nggak tahu, nggak paham dengan suatu hukum, langsung datangnya, ya, kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Memang luar biasa, terutama di dalam ilmu fikih. Patokan ulama-ulama termasuk ulama Hadramut, mereka patokannya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jami' hadhil waraqat, yang telah mengumpulkan ini waraqat, ya, kertas-kertas ini namanya waraqat, ya. Kalimat mufradnya waraqah, jamaknya waraqat. Ar-raji min rabbih ayusliha lahu jami' maqasid wan niyah. Ya, mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperbaguskan semua tujuan-tujuannya. Ya, jadi ngarang kitab ada tujuannya. Tujuannya apa? Menyebarkan, ya, menyebarkan daripada kebaikan-kebaikan, menyebarkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa niat, begitu juga dengan niat yang baik, ya. Karena salaf-salaf kita itu dalam setiap urusan ada niatnya, ya, terutama ngarang kitab ada niatnya. Ya, bahkan Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, Muhammad bin Alwi Al-Idrus, Habib Sa'ad Allah yarhamu, itu ngarang kitab judulnya Niat. Ya, ada niatnya. Mau nikah ada niatnya, ya, mau pesantren ada niatnya, mau ibadah haji umroh ada niatnya, mau apapun, pindah rumah ada niatnya semua. Nuntut ilmu begitu juga ada niatnya. Ya, saking pentingnya mereka mengajarkan kepada kita niatnya. Ya, sampai kata ulamanya, kenapa kita ini disyariatkan niat? Tujuannya cuma dua keadaan. Ya, yang pertama adalah tamyiz bainal ibadah wal adah, wa tamyiz maratibul ibadah. Ya, tujuan niat ini dua. Yang pertama adalah membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Ya, orang sama-sama kalau hari Jumat duduknya di masjid. Satu orang duduk di masjid jangan masang niat i'tikaf. Satu hadir sholat Jumat duduk di masjid sudah kebiasaan, hadir sholat Jumat duduk saja langsung tanpa memasangkan niat i'tikaf. Yang satu mendapatkan pahala i'tikaf, yang satu tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Tapi kalau kita lihat secara pandang mata kita, sama-sama duduk di masjid, ya, sama-sama baik, sama-sama ibadah, tapi yang memasangkan niat i'tikaf jauh lebih besar pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mereka yang duduk dengan tanpa memasangkan niat, ya. Jadi tujuan yang pertama tamyiz bainal ibadah wal adah, ya, membedakan mana ibadah, mana kebiasaan, ya. Walaupun kadang-kadang hal yang mubah, kadang-kadang ketika kita memasangkan niat yang baik, yang bagus, maka bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Uslan mengatakan dalam Sufatul Zubat, wa man akala bin niyatil quwwah falahu ma nawah. Ya, siapa orang makan, ya, dia kuat ibadahnya, kuat sholatnya, kuat kerjanya, ya, kuat usahanya, kuat dan lain sebagainya.
falahu ajru manawah, maka dia mendapatkan pahala atas apa yang dia niatkan. Niat ibadah jadi pahala. Makan minum hukumnya mubah, tidur hukumnya mubah. Tapi ketika kita niatkan makan niat kuat ibadah, kuat sholat, kuat baca Al-Quran, kuat ngaji, minum begitu juga, tidur biar istirahat, bisa pagi hari bisa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita makan, minum, tidur nggak pernah masang niat, yang kita dapatkan gitu, makan dapat kenyang, minum dapat dahaga, tidur nyenyak dan lain sebagainya, itu yang saja. Tapi ketika kita memasangkan niat, maka mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Kemudian tujuan niat yang kedua, tamyiz maratibul ibadah. Tujuannya membedakan mana ibadah, karena ibadah ada yang sunnah, ada yang wajib. Ketika yang sunnah, maka kita memasangkan niatnya sunnah. Ketika wajib, begitu juga kita harus memasangkan niatnya wajib. Salat duha, makanya niatnya salat sunnah. Salat qobliyah ba'diyah, salat witir, salat tarawih, kita niatnya sunnah. Tapi ketika wajib, maka kita memasangnya wajib. Wajib untuk memasangkan niatnya fardhon. Maka dalam salat itu ada 3 yang diwajibkan. Usolli fardhon lillahi ta'ala. Jadi menyebutkan nama salatnya, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini 3 perkara yang wajib harus kita sebutkan ketika salat fardu. Usolli harus. Kalau kita menyebutkan mustaqbilal kiblah, hukumnya apa? Sunnah. Ketika kita nggak nyebutkan jumlah rakaat, nggak jadi masalah. Tapi yang wajib bagi kita usolli. Begitu juga zuhur atau fardhannya. 3 perkara yang ketika kita niat dalam salat fardu. Jadi niat yang luar biasa. Wa yubarik lahu fil ulum wal a'mali shalihat. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan semuanya di dalam ilmu dan amal-amal yang soleh. Kalau kita lihat Al-Habib Zain Ibrahim bin Smith mengambil keberkahan. Padahal beliau masuk orang yang begitu luar biasa, mendapatkan luar biasa. Banyak orang mendapatkan keberkahan daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita ngaji kitabnya, kita belajar takhirat, kita belajar manhajus sawi. Ini menunjukkan keberkahan yang ada pada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Berkah dari ilmunya, berkah dari karangannya. Sama seperti ulama-ulama terlebih dahulu, begitu juga Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan keberkahan semuanya. Dengan ilmunya, kitabnya, karangan, kita bisa belajar daripada silsilatul Haddad, Imam Al-Haddad mendapatkan keberkahan semuanya. Begitu juga Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Dan kita mendapatkan berkah yubarik bil ulum wal a'mali shalihah, yang memberikan kepada kita keberkahan di dalam ilmu dan begitu amal-amal saleh. I'lam ayyuhal akhul habibul adna. Beliau mengingatkan kepada kita, ketahuilah kita ini sudah dianggap saudara oleh Habib Zain. Akhul habibul adna. Dianggap saudara. Alhamdulillah. Habibul adna was-siddiqul wafi, juga dianggap sebagai teman yang setia. Ahna razaqanillah wa iyyaka takhluq bi akhlaqi asma'il husna. Mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah rezeki, aku dan kamu semuanya bisa berakhlak dengan akhlak asma'il husna. Itu adalah nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, semuanya. Nah, ini mengandung arti luar biasa dalam Asmaul Husna. Tinggal kita merenungi bagaimana Rahmannya, bagaimana Rahimnya, bagaimana Al-Maliknya, bagaimana Al-Kudusnya, bagaimana Salamnya. Nah, tinggal kita pelajari daripada setiap kalimat-kalimat itu, kita contoh adab akhlak di dalamnya. Wal uthur 'alal matabil asna. Begitu juga pecikan daripada nasihat yang dicari. Wal masyrabul ahna. Begitu juga minuman yang memberikan ketenangan, memberikan kesenangan ketika kita dalam keadaan kehausan. Annani lamma waqaftu ala kalam sayyidina Imam al-Arifin wa qudwatus salikin Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sesungguhnya aku ini mewakafkan atas perkataan daripada Imamul Arifin. Ada seorang imam ahli arif. Wa qudwatus salikin, contoh untuk mereka orang-orang yang ingin sampai kepada Allah. Di antaranya apa? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi termasuk daripada murid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad banyak punyai daripada santri-santri.
Ya, di antaranya 3 santri daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang terkenal. Di antaranya Al-Habib Mustafa bin Smith. Ya, begitu juga yang paling terkenal Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya, seorang yang ulama yang begitu luar biasa, ya. Ya, beliau lahir pada tahun 1069. Wafat beliau pada tahun 1144 Hijriah. Ma yudribu min arba'ina sanah. Ya, beliau dekat dengan Nabi Abdullah Al-Haddad sampai 40 tahun. Beliau mempunyai syarah, ya, yang disebut sebagai syarah Ainiyah. Ya, karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sebut karangannya Syarhul Ainiyah. Ya, daripada syair-syair Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau karang, ya, beliau jabarkan, beliau artikan, dia dengan syarah yang begitu luar biasa. Nafa'allahu bihi wa bisairi salaf. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, begitu juga ya dari mereka salafun salih. Wa huwa qauluhu radhiyallahu anhu fi ta'rif li tariq sadatina alawin, tariq sada Ali Ba'lawi, innama hiyal ilmu wal amal wal wara wal khauf min Allah wal ikhlas lahu azza wa jal. Ya, di dalam ta'rif tariq Ali Ba'lawi, ya, siapapun yang mengaku sebagai alawiyin, ya, mereka harus mengikuti tariqah 5 jalan ini. Yang pertama al-ilmu, ya, harus belajar ilmu, ya, nggak ada kata terlambat untuk menghadiri majelis ilmu, belajar ilmu, ya, belajar bagaimana sholat yang benar, belajar bagaimana puasa yang benar. Kalau kita pembisnis, belajar bagaimana muamalah yang benar, ya, semuanya, ya, ada ilmunya, ya. Kemudian wal amal, ya, yang penting ketika kita sudah menghadiri majelis ilmu, apa yang kita dengar, ya, sedikit banyaknya daripada ilmu harus diamalkan, ya, penting diamalkan, dipraktekkan. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan al-ilmu bil amal yasku wa bil ahwal wa laitha kathratul magal wa kathratul jidal, al-ilmu khasyah kullu yurab bidzaka ahlu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ulama yang luar biasa, ya, karena di Hadramaut itu enggak ada haul kecuali 2 orang dahulu, ya, di haul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang daripada kitab Sulamut Taufik, begitu juga Sahibul Maulid Simtudar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di Hadramaut dahulu cuma 2 haul. Kalau sekarang udah ada berapa haul? Ya, dahulu cuma 2 haul di bulan Rabiul Tsani, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ulama besar, makamnya luar biasa, ya, akhlaknya luar biasa terhadap kakak beliau Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Sekarang di tempat yang dinamakan sebagai Masileh, ya, tempat yang namanya disebut sebagai Masileh. Kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Sewun. Jadi di antara Tarim mau ke Sewun itu di pertengahannya ada namanya Masileh, ya, tempat kota Masileh, yaitu di antaranya Maqam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, setengah jam dari situ, nggak lama dari situ baru sampai ke Sewun. Jadi pertengahan Tarim, ya, Masileh dan Sewun, ya, 4 katanya al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi al-ilmu bil amal yasku bil ahwal. Orang ketika berilmu dia mengamalkan itu bisa memperbaiki daripada keadaan. Ya, walaita kathratul magal wa kathratul jidal. Ya, ilmu hakikah ilmu itu bukan untuk berdebat. Ya, karena orang sekarang bangga kalau sudah pintar punya karangan ngajak orang debat. Ya, bukan seperti ini. Ya, tariqah kita nggak ngajari kita untuk berdebat, melayani orang debat, enggak. Al-ilmu khasyah kullu yurab bidzaka ahlu. Ya, karena orang kalau bertambah ilmunya bertambah tawadhu'nya. Kullama masjadal ilmi masjada tawadhu'an wasjada khasyatan Allah. Orang kalau bertambah ilmunya bertambah rasa tawadhu'nya. Orang ketika bertambah ilmunya bertambah rasa khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan oleh salaf kita. Ilmu amal, ya, perlu diamalkan. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Artinya apa? Qalilun manfaat, sedikit daripada manfaatnya. Wal wara, begitu juga, ya, punya sifat berhati-hati, ya, jangan sampai masuk. Berhati-hati dari apa yang syubhat, ya, apalagi yang haram. Ya, tariqah kita enggak mau urusan dengan riba dan sebagainya. Ya, hati-hati. Kenapa? Masuk dalam perut kita yang syubhat, apalagi yang haram bisa mempengaruhi dalam ibadah kita. Wal khauf min Allah taala, ya, kemudian sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana sifat khauf ini bisa timbul kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ya, dengan kita selalu merenungkan urusan-urusan akhirat. Bagaimana matinya kita, bagaimana masuknya kuburan kita, bagaimana ketika kita melewati sirat, mizan, mahsyar, ya, dan bi umuril akhirat, perkara-perkara daripada akhirat. Dan di situ ketika kita merenungkan seperti ini, baru di situ akan timbul rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas lahu azza wa jalla. Ya, kemudian ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan kalau salat yang ikhlas, baca Al-Qur'an yang ikhlas. Ya, menuntut ilmu yang ikhlas. Ya, menghadiri acara-acara yang baik dengan ikhlas. Ya, berdakwah dengan ikhlas, mengabarkan ilmu dengan ikhlas. Nah, ini tariganya kita. Jadi 5 pondasi yang ini harus dipraktekkan ketika kita menisbah menyebut diri kita alawiyin, harus menjalankan 5 perkara ini: ilmu, amal, wara, khauf, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqalahu Sayyidina Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ya, bagaimana ya naqalahu ya, dinukil oleh Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ya, radhiyallahu fi kitab Iqdul Yawaqitul Jauhariyah. Ya, juga jadi kitab salat ini ada 2. Yang juga ada Iqdul Yawaqitul Jauhariyah. Ya. Summa qala fandur ila kamali tahqiqi radhiyallahu anhu wa sa'ati itla'li wa mudiri ba'ihi jami'an naqtahim syarif wa asfahumul mudir fi 5 kalimat wa 5 halat. Ya, dalam kitab ini lihat bagaimana sempurna tahqiq, penguatan ya dari radhiyallahu anhu akan keluasan itla'ihi, banyak murojaah ya, banyak belajarnya. Ya, mereka sibuk dengan kitab, terutama di waktu-waktu muda mereka itu sibuknya ngaji, belajar ya, dari kitab Bidayah ya, dari awal mungkin dari kitab Safina, naik lagi kepada Yaqutun Nafis, naik lagi kepada Zubat, sampai kepada ya Minhaj dan lain sebagainya. Nah, ini ya marhalah-marhalah yang harus ditempuh ya, dari mereka para auliyaillah ya, orang-orang yang soleh, mereka ada tangga untuk sampai. Ya, nggak mungkin langsung orang tiba-tiba ya jadi orang yang berilmu, jadi orang dai tanpa menuntut ilmu. Bisa jadi dhallu wa adallu. Mereka kadang-kadang sesat, menyesatkan. Kenapa? Nggak dilandasi dengan ilmu. Ya, nggak dilandasi, nggak pernah belajar, nggak tahu bagaimana hukum-hukum. Tiba-tiba ketika ditanya gengsi jawab ya dengan menurut pendapatnya. Ya, mangga lebih ra'i faqad akhta wa asab. Orang kalau berbicara tentang bagaimana, menurut aku seperti ini, pendapat aku seperti ini, walaupun benar itu salah. Walaupun benar itu salah. Kenapa berbicara tentang pendapat tapi tidak dilandasi dengan ilmu? Makanya perlunya daripada ilmu untuk selalu itla'. Itla' itu merojaah, membuka terus. Ini yang dilakukan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang terkumpul pada beliau kemuliaan, sifat-sifat yang begitu luar biasa. Ya, maka terutama di dalam 5 kalimat ini tadi, ya, ilmu, amal, ikhlas, wara, wal khauf, wa 5 halat, 5 daripada keadaan. Jadi banyak lagi daripada ilmu-ilmu yang dikarang ini ya, walaupun sedikit daripada pembacaan kitab Manhajus Sawi. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru, menteladani ya apa yang ada di dalam kitab ini, kemudian kita praktekkan dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tasil kulli hauba فصلنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي.
buat tanggal 15 ini mau tawarin, siapa tahu ada yang mau jadi tuan rumah. Tanggal 15 rumahnya Pak.